Pertanyaan nomor 3. Manakah vektor yang paling baik untuk menggambarkan arah medan listrik pada titik sudut suatu persegi akibat ketiga muatan listrik seperti pada gambar di samping? Nah, kita coba copy gambar yang tadi. Karena konfigurasinya berupa persegi, maka rusuk-rusuk persegi ini panjangnya sama. Jadi kalau ini L, ini L, ini L, maka ini L. Nah, kemudian untuk membantu kita beri nama muatan yang di sudut kiri atas sebagai Q1, sementara muatan di sudut kanan atas sebagai Q2, dan muatan di kiri bawah sebagai Q3. Nah, maka medan listrik oleh muatan Q1 itu arahnya menuju ke muatan Q1. Mengapa? Karena Q1 adalah muatan yang negatif. Jadi arahnya ke sini, ini kita kasih nama E1, kemudian medan listrik oleh muatan Q2 itu arahnya ke sini, menjauh dari Q2 karena Q2 adalah muatan positif. Sementara itu medan listrik oleh muatan Q3 arahnya ke sini. Juga menjauh dari Q3 karena Q3 adalah muatan yang positif. Nah, sekarang kalau adik-adik perhatikan, E2 dan E3 itu mereka akan membentuk resultan baru yang ditunjukkan oleh panah warna kuning. Nah, ini kita kasih nama E23. E23 ini artinya resultan dari E2 dan E3. Nah, kita bisa cek magnitud dari E23. Magnitud dari E2 saja, itu magnitudnya adalah 1/4 pi epsilon 0, kemudian Q dibagi L kuadrat. Sementara E3 itu magnitudnya adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per L kuadrat, sama dengan magnitud dari E2. Nah, maka resultan kedua medan listrik ini, yaitu E2 dan E3, bisa kita tentukan secara sederhana dengan melihat susunan dari vektor E2 maupun E3. Kalau kita perhatikan, E2 dan E3 itu saling tegak lurus. Maka magnitud dari E23 itu bisa kita peroleh menggunakan Pitagoras. Jadi kita peroleh magnitud dari E23 itu adalah akar 2 magnitud dari E2 atau E3. Sehingga kita peroleh ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per L kuadrat kali akar 2. Nah, bagaimana dengan magnitud medan listrik oleh Q1? Nah, kita bisa pakai alat bantu berupa sistem koordinat kartesius. Misalkan kita definisikan arah sini X, arah sana Y, sehingga medan listrik oleh Q1 bisa kita tentukan dengan cara berikut. Kalau saya gambarkan ulang Q1 dan titik yang ditinjau, ini adalah Q1, kemudian ini titik yang ditinjau medan listriknya. Maka posisi titik yang ditinjau diukur dari Q1, dia diberikan oleh vektor yang ini. Nah,
Kita kasih nama ini R1. R1 adalah posisi titik yang ditinjau diukur dari Q1. Nah, sehingga saya bisa tulis medan listrik oleh Q1 itu adalah 1/4 pi epsilon 0 Q1 dibagi, ini saya geser dikit ke bawah. Nah, dibagi magnitud dari R1 kuadrat, kemudian R1 topi. R1 topi itu adalah vektor unit untuk vektor R1. Nah, kita bisa tentukan pelan-pelan dari gambar yang ini, kita bisa bilang bahwa vektor R1 itu dia diberikan oleh L ke arah positif X topi dan negatif L Y topi. Jadi, karena konfigurasi ini adalah persegi, maka posisi dari titik yang ditinjau diukur dari Q1 itu sama dengan adik-adik berjalan sejauh L ke arah positif X, kemudian berjalan sejauh L ke arah negatif Y topi. Nah, dari sini kemudian kita bisa dapat magnitud dari R1. Magnitud dari R1 adalah akar L kuadrat tambah L kuadrat. Jadi ini sama dengan akar akar 2L. Kemudian dari sini kita bisa peroleh kalau begitu R1 topi itu sama dengan R1 vektor dibagi magnitud dari R1. Sehingga kita peroleh L per akar 2L itu adalah 1/2 X topi min 1/2 Y topi. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu E1 vektor itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1. Q1 adalah negatif Q dibagi R1 kuadrat. R1 kuadrat adalah 2L kuadrat. Kemudian R1 topi. R1 topi adalah 1/2 X topi min 1/2 Y topi. Nah, dari sini kita bisa peroleh kalau begitu E1 sama dengan, adik-adik perhatikan negatif yang ini saya kalikan ke dalam kurung, sehingga saya peroleh E1 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per 2L kuadrat kali negatif 1/2 X topi plus 1/2 Y topi. Nah, dari sini adik-adik bisa peroleh kalau begitu magnitud dari E1 akan diberikan oleh 1/4 pi epsilon 0 Q per 2L kuadrat dalam kurung akar dari 1/2 tambah 1/2. 1/2 tambah 1/2, 1, sehingga ini adalah 1/4 pi epsilon 0 Q per 2L kuadrat. Nah, jadi kemudian bisa bandingkan. Kira-kira mana yang lebih besar, magnitud E1 atau E23? Nah, kalau kita lihat dari hasil ini, kita bisa bilang bahwa yang lebih besar adalah E23. Jadi, saya bisa simpulkan kalau begitu, E1 ini, dia kurang dari magnitud E23. Tapi arah mereka berlawanan kalau kita lihat gambar yang ini. Jadi E1 dan E23 arahnya berlawanan, tapi lebih besar E23. Berarti resultan E23 dengan E21 itu arahnya akan ke
Sini, saya gambar pakai coklat. Nah, ini resultan dari yang coklat ini adalah E1 tambah E23. Atau E1 ditambah E2 ditambah E3. Karena E23 itu adalah superposisi dari E2 dan E3. Maka kita dapatkan arah dari resultan ketiga medan vektor yang disebabkan oleh tiga muatan ini dan arahnya adalah ke kanan bawah. Jadi kita pilih panah yang ditandai oleh D di gambar soal. Jadi vektor yang paling baik untuk menggambarkan arah medan listrik pada titik sudut kanan bawah persegi akibat ketiga muatan itu adalah ke arah kanan bawah yang D. Jadi jawabannya adalah yang